Oke, kita lanjutkan. Jadi tadi kita sudah belajar bahwa posisi zero pole atau keberadaan zero dan keberadaan pole, bagaimana efeknya terhadap besar respon dari sebuah sistem atau magnitude respon gitu ya. Oke, kita tahu ada dua filter yang paling umum, paling sering kita pakai, yaitu low pass filter dan juga high pass filter. Nah, kita bisa melihat kriteria apakah sebuah sistem ini low pass atau high pass dilihat dari keberadaan zero, keberadaan pole, dan posisinya di mana gitu ya. Oke, kita bahas dulu yang low pass filter. Oke, low pass filter adalah sebuah filter jika persamaan sederhana dulu ya, low pass filter yang sederhana dulu, bahwa persamaannya adalah ada sebuah konstanta yang sebesar sejumlah omega, jadi dia low passnya pada omega berapa gitu ya. Kemudian ya frekuensi cut off-nya, kemudian posisi pole-nya adalah juga sama omeganya. Oke, sorry nggak pakai J ya, S minus omega J. Nah, kita belajar dulu yang tanpa imajinernya. Oke, jadi misalkan persamaannya adalah omega J dibagi S minus omega J. Ini berarti posisi si pole-nya. Kalau kita gambar, berarti kan ada sebuah pole yang punya nilai real saja, tidak punya imajiner ya, dimana dia besarnya adalah sebesar omega J. Ya, sebesar minus omega J. Oke, nah sehingga kemudian kita coba gambar magnitude responnya ya. Magnitude responsnya di sini adalah HS magnitudenya, ke sini adalah omeganya. Oke, pada posisi di sini, pada posisi sama dengan 0. Pada posisi 0 kita tahu bahwa magnitude responnya ini kan tadi konstantanya juga tetap dipakai ya, karena sifatnya adalah dia akan ngikut kan B0-nya tadi. Berarti rumusnya ini kan omega J. Ibu tulis rumusnya dulu. Berarti magnitudenya persamaannya adalah omega J dibagi dengan distance dari pole ke titik yang diuji kan gitu ya. Oke, misalkan HS-nya posisinya adalah di titik P-nya adalah sama dengan 0. Berarti kan nilai omega J-nya konstantanya kan tetap. Kemudian distance-nya juga sebesar omega J. Atau sebut saja misalkan jika omega J adalah 10 gitu ya, maka di sini posisinya adalah 10 dibagi 10 unity sama dengan 1. Jadi kalau kita gambar di sini bahwa posisi 0, omega sama dengan 0, nilainya 1 unity. Oke, kita lanjutkan, misalkan kita uji di titik omeganya kita naikkan ya. Omeganya misalkan jaraknya 1 di sini. Kita hitung HS-nya. Tadi tetap kan omega J. Kemudian distance-nya ini kan berarti kita pakai Pitagoras ya. Ini kan kalau ini adalah omega J, ini 1, berarti titik ini kan sama dengan akar dari, kita pakai omega J-nya 10 aja ya. Berarti kan 10 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti akar 101. Akar 101 berarti akar 101 itu kurang lebih 10,1 lah. Sehingga besar HS-nya tadi kan omega J dibagi distance-nya tadi ya. Omega J-nya 10 dibagi 10,1 berarti ya 0, berapa ya? Sekitar 0,9 mungkin, sekitar ya sekitar 0,9 gitu ya, nanti bisa dihitung pakai kalkulator. Sehingga nilainya turun, segitiga nilainya turun di sini. Sampai misalkan kita uji pada titik sama dengan omega J di sini.
Pada saat titiknya sama dengan omega C, nilai omeganya ya, berarti HS-nya adalah sama dengan omega C, kemudian dibagi distance-nya kan gitu ya. Distance-nya kita pakai Pythagoras lagi. Di sini sebesar omega C, di sini sebesar omega C. Pythagoras berarti Anda tahu di sini kan omega C akar 2 ya. Akar 2 itu adalah ya, kalau dihitung-hitung berarti nilainya adalah sekitar, sehingga kemudian HS-nya tadi adalah 10 dibagi ini kan sama dengan 10 akar 2, berarti 10 akar 2 atau akar 200. Akar 200 itu adalah 14,1 dibagi 14,1. Ini mungkin berapa ya? 0,7. Nanti bisa dicek, tapi pasti lebih turun kan daripada yang ini. Karena pembaginya jadi lebih besar. Nah, jadi Anda lihat bahwa karakteristik seperti ini, posisi pole seperti ini, sifatnya adalah si low pass filter. Jadi dia memberi angka tinggi pada nilai sebelum frekuensi cut off-nya. Setelah frekuensi cut off dia semakin anjlok ke bawah gitu ya. Maka kemudian ini disebut dengan low pass filter.